Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi, tetap semangat. Kita percaya bahwa hari ini kita akan menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk menerima hal-hal yang baik yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Mazmur pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita akan buka hati, kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah semuanya boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini hati kami sungguh siap, keluarga kami sungguh siap untuk kami beribadah kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang baik, kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari segala dosa dan memberikan kepada kami kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, kami membebaskan roh kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau juga Tuhan membuka telinga hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati semua yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya mau kita bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Come on. Lebih cepat lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu,
untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Sebab kemenangan yang Tuhan berikan adalah satu hal yang pasti. Ketika setiap kita menyadari bahwa ada kuasa yang terbesar, mujizat yang terbesar di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, sama-sama serukan. Breaking News, Minggu 21 Juni 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada.
Jadwal pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20, ibadah doa secara daring atau online melalui Google Meet. Ibadah sekolah minggu setiap Sabtu pukul 18 melalui Google Meet. Minggu pukul 9, ibadah umum secara daring atau online melalui kanal YouTube Evata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Yunita Kristianti 22 Juni 2020. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Wahyu Rio dan Ibu Rista 24 Juni 2020. Selama pelaksanaan ibadah secara daring atau online, persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170. Atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menikmati pujian penyembahan. Saya percaya meskipun kita di rumah, tetapi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Allah adalah Tuhan yang bertata di atas pujian setiap umatnya. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema fondasi yang kuat. Bapak Ibu, sebuah bangunan akan dinyatakan kuat kalau dia memiliki fondasi, dasar yang kuat. Oleh sebab itu, di dalam bangunan kehidupan kita secara rohani pun, kita juga harus memiliki fondasi iman. Kita harus memiliki fondasi bangunan rohani yang kuat. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perumpamaan yang merupakan bagian terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan perumpamaan ini memiliki pengertian yang begitu dalam Bapak Ibu. Yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya membangun keyakinan kita di atas dasar yang kuat. Perumpamaan ini memberikan dampak yang sangat besar di dalam membangun iman, di dalam membangun kerohanian kita. Kekuatan kerohanian kita, kekuatan iman kita terletak pada fondasi di mana kita dibangun. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita mau menjadi orang-orang yang kuat. Kita mau menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kokoh ketika kita memiliki dasar dan fondasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan sikap dua orang yang sedang membangun rumahnya. Yesus menggambarkan bahwa kedua orang yang sedang membangun rumahnya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah mereka sama-sama mau membangun sebuah rumah.
Tetapi perbedaannya terletak kepada cara dan prinsip bagaimana mereka membuat fondasinya. Melalui perumpamaan ini, atau perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini, kita mau belajar dua hal mengenai sikap dan prinsip kita di dalam membangun sebuah kehidupan yang kuat. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 46 dan 49, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah mendengar, tetapi tidak melakukan. Atau sama dengan fondasinya rapuh. Ada orang-orang yang berseru-seru hari-hari ini, Tuhan, Tuhan. Ada banyak juga orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini melakukan banyak mujizat. Tetapi belum tentu mereka memiliki dasar dan fondasi yang kuat. Sebab apa, Bapak Ibu? Ada banyak orang-orang hari-hari ini hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi jarang melakukan firman Tuhan. Mereka mendengar pengajaran Yesus, tetapi tidak mempraktekannya. Mengapa mereka tidak melakukannya, Bapak Ibu? Karena mereka adalah orang-orang yang gampangan, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang tidak mau bekerja keras, atau di dalam Amsal pasal 6 dikatakan bahwa mereka seperti orang pemalas. Ya. Mengapa orang mau membangun rumahnya di atas pasir? Karena mereka tidak mau bekerja keras, Bapak Ibu. Mereka mau mudah saja, mereka mau hal yang gampang saja. Ia mau rumahnya cepat selesai, terbangun dengan baik, tetapi mereka hanya berpikir pendek. Mereka tidak mempersiapkan fondasi yang kuat. Mereka sering menjadi orang-orang yang mencari jalan pintas. Orang-orang yang tidak berpikir panjang. Iman dan kerohaniannya begitu rapuh. Memang kelihatannya begitu indah kehidupannya. Memang kelihatannya begitu diberkati kehidupannya. Ya, mungkin secara duniawi, secara jasmani, mungkin mereka punya rumah yang bagus, punya penghasilan yang bagus, berkat-berkatnya begitu luar biasa. Tetapi sebenarnya dasar kerohanian mereka sangat rapuh. Dan itu akan segera dan cepat sekali dilibas. Dan akan roboh ketika persoalan besar. Bahkan mungkin saya katakan masalah kecil pun akan membuat rumah rohani mereka roboh. Tidak sedikit Bapak Ibu, banyak sekarang ini anak-anak Tuhan yang karena membangun kehidupan rohaninya dengan dasar yang rapuh, akhirnya sangat berdampak di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, sering bertengkar, bahkan ujungnya adalah perceraian. Ya. Menghadapi masalah tidak kuat, akhirnya lari daripada Tuhan dan mengambil jalan pintas untuk meninggalkan Tuhan dan beralih mungkin kepada kepercayaan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 atau Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 mengatakan bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Firman Tuhan adalah perintah yang mutlak harus kita lakukan. Bukan himbauan. Ya. Tetapi perintah. Bukan undangan. Tetapi keharusan. Yang tidak hanya enak didengar. Namun yang lebih utama adalah harus dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yesus mengumpamakan orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan adalah orang yang bodoh atau pemalas. Mereka seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Akibatnya apa Bapak Ibu? Saat turun hujan, saat angin bertiup, maka rumah orang yang didirikan di atas pasir akan roboh dan kerusakannya akan sangat hebat. Sama halnya dengan kita. Kalau saat ini kita sedang menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas untuk membangun fondasi yang kuat di atas dasar
Yesus Kristus sebagai batu karang itu. Menggali dalam-dalam tanah untuk kita bisa menanam sesuatu atau menanam fondasi yang kuat. Maka niscaya Bapak Ibu, ketika bangunan itu berdiri, yang kelihatannya indah dari luar, padahal fondasinya sangat rapuh karena dibangun di atas pasir dan tidak ada galian yang cukup dalam untuk menanam fondasi itu, maka kerusakan akan terjadi dengan hebat. Robohlah rumah yang dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Jangan pernah menjadi orang bodoh. Jangan pernah menjadi orang yang malas. Mari kita akan membangun kehidupan rohani kita. Bahkan mari kita akan membangun kehidupan kita. Bahkan kehidupan rumah tangga kita di atas dasar yang kuat. Bangun dalam-dalam. Bangun kuat-kuat fondasi hidupmu. Bapak Ibu, orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang tidak memiliki prinsip hidup yang benar. Mereka tidak kuat, tetapi mereka, saya pastikan, menjadi orang-orang yang sangat lemah. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tak berdaya sebenarnya. Meskipun tampak di depannya begitu indah. Ketika ada masalah, mereka lari dari masalah. Mereka tidak mau menghadapi persoalan. Mereka tidak mau menyelesaikan masalah itu. Dan ketika ada masalah, mereka terus menjadi orang-orang yang lari, dan terus lari untuk menghindar. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita tidak membangun iman kita dengan benar, ketika kita tidak membangun kerohanian kita dengan kuat, maka ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, akan membuat rumah kita, pertahanan kita, akan roboh dan hancur. Firman Tuhan berkata dengan jelas, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sebenarnya merupakan kesempatan yang baik untuk kita mengasah kerohanian kita, mengasah iman kita, membuat apa yang kita bangun menjadi kokoh, Bapak Ibu. Ya. Bagi orang yang membangun imannya di atas pasir, tantangan, pergumulan, masalah, persoalan, bahkan krisis akan menjadi ancaman bagi mereka, akan menjadi satu serangan yang begitu luar biasa di dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka tidak mampu menghadapinya, sekali lagi mereka akan lari karena mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Edwin Louis Cole berkata seperti ini, membangun hidup rohani di atas pasir tidaklah mungkin, sebab tidak akan ada tempat untuk dapat tahan berdiri apabila saat-saat sulit datang. Kualitas hidup akan teruji pada saat menghadapi tantangan. Dan disitulah kelihatan karakter seseorang. Orang itu sungguh-sungguh, orang itu membangun hidup kerohaniannya, kehidupan rumah tangganya di atas fondasi yang kuat atau tidak. Setiap kita diperintahkan Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, serta membangun kerohanian kita dan keyakinan kita, maka kita harus membangunnya di atas fondasi yang benar. Jangan menjadi bodoh dan malas, karena kita hanya menjadi orang-orang yang gampang, orang-orang yang mudah, berpikiran pendek, membangun sesuatu yang besar. Kehidupan rohani, kehidupan secara pribadi, bahkan kehidupan rumah tangga kita di atas pasir. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini engkau menjadi golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas karena engkau membangun kehidupan rohanimu di atas pasir. Karena kita hanya mendengar firman Tuhan. Atau mungkin kita hanya mengamenkan firman Tuhan. Semangat ketika kita mendengar, tetapi kita tidak pernah melakukan, tidak pernah mempraktekkan. Sangat lemah kehidupan kita ketika kita mempraktekkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak akan hidup di dalam engkau. Dan engkau tidak akan pernah bisa menghidupi firman Tuhan itu. Yang terjadi adalah lambat laun. Rumahmu yang engkau bangun,
yang begitu indah itu akan segera roboh. Hidup rohanimu yang kau bangun dengan mungkin engkau setia beribadah, setia berdoa, tetapi tidak pernah melakukan imanmu, melakukan kebenaran firman Tuhan secara nyata di dalam kehidupanmu, akan roboh dan kerusakannya akan hebat. Tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari engkau membangun komitmen baru. Aku harus membangun dasar, fondasi yang kuat di dalam hidupku, di dalam hidup pribadiku, kerohanianku, bahkan hidup rumah tangga, hidup pekerjaan dan hidup bisnis, atau kehidupan yang lain. Di atas dasar fondasi yang kuat. Supaya bangunan rumahmu tidak saja indah, tetapi menjadi kokoh dan kuat. Menjadi kokoh dan kuat. Orang yang kedua yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini adalah orang yang mendengar dan melakukan, membangun fondasi yang kuat. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Yesus memberikan kepada kita hikmat. Dan hikmat Allah itu yang diberikan kepada setiap kita, terutama di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, itu adalah sebuah bangunan yang ditopang oleh fondasi yang menjadi dasar bangunannya, bukan oleh bangunan di atasnya. Artinya bahwa sebenarnya fondasi itulah yang menopang bangunan yang di atasnya. Jadi bukan bangunan itu sendiri yang menopang dirinya. Jadi ketika fondasi atau dasar bangunan itu kuat, maka dapat dipastikan bahwa bangunan yang di atasnya akan kuat. Orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang-orang yang bijaksana, firman Tuhan katakan. Atau orang-orang yang memiliki kekuatan. Orang-orang yang mau bekerja keras. Sebab hikmat Allah dicurahkan bagi orang-orang yang seperti ini. Ketika murid-murid Tuhan, orang-orang mendengar pengajaran Yesus. Kemudian mereka mulai dengan tekun melakukannya di dalam hidup mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang benar. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki visi yang kuat. Mereka memiliki dasar fondasi yang kuat. Perhatikan Bapak Ibu cara kerja orang ini di dalam membangun rumah rohani. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana mereka membangun rumah rohaninya? Yang pertama, mereka menggali dalam-dalam. Ini berbicara bahwa mereka betul-betul memiliki pengajaran yang kuat akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mereka terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan. Mereka terus-menerus memiliki roh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, mereka meletakkan batu di tanah yang telah digali. Ini berbicara tentang bagaimana mereka meletakkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan batu inilah Bapak Ibu yang menjadi fondasi di mana berdirinya rumah tersebut. Tidak hanya indah rumahnya, tetapi kokoh dan kuat. Batu itu bukan sembarang batu, tetapi adalah batu-batu yang besar, batu karang yang kuat, batu karang yang teguh. Dan siapakah batu karang itu Bapak Ibu? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah penguasa tunggal
dari jagat raya ini. Dialah yang disebut dengan Kyrios. Itulah fondasi iman yang benar, fondasi iman yang kokoh. Pekerjaan dasar adalah bagian yang memang tersembunyi. Tidak pernah ada rumah yang fondasinya terlihat, yang dasarnya terlihat. Tetapi meskipun fondasi atau dasar itu tidak terlihat, tersembunyi, tetapi bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Bapak Ibu, 8 bulan yang lalu kami membangun pastori dan gereja di tempat ini. Saya melihat bagaimana tukang-tukang, bagaimana para pekerja begitu memperhatikan setiap detil ketika mereka membangun fondasi rumah ini. Mereka tidak menggali 10, 20, atau 30 cm. Tetapi saya sendiri mengukurnya. Mereka menggali sampai 170 cm, 1,7 meter. Dengan lebar yang begitu besar Bapak Ibu, 120 kali 120. Ya, dengan cakar ayam yang begitu kuat. Besi-besi yang digunakan, besi-besi yang begitu kuat. Rapat. Saya tanya kepada para pekerja, para tukang, Pak, kenapa ini besinya harus memakai besi yang besar dan harus rapat? Lalu tukang-tukang ini yang saya tahu sebagian besar mereka tidak mengenyam pendidikan sampai S1 di bangku perkuliahan. Mereka adalah orang-orang yang cuma bekerja karena pengalaman, Bapak Ibu. Mereka berani mengatakan, rumah yang kuat, Pak, itu bergantung kepada fondasinya. Kalau fondasi dan dasarnya kuat, ditanam dengan dalam dan kuat, maka niscaya rumah itu akan kuat. Bahkan mereka bisa menjamin kalau ada gempa 7,0 seperti tahun lalu katanya, seperti tahun 2018, maka rumah ini saya pastikan masih kokoh berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak mengatakan kepada tukang, kalau gitu, jangan disembunyikan dasarnya, jangan disembunyikan fondasinya supaya kuat. Oh tidak Pak, justru fondasi ini harus kita tutup dan kita padatkan sedemikian rupa, supaya akhirnya dasar ini menjadi kuat. Perbedaan orang yang membangun di atas dasar pasir dan di atas dasar batu yang teguh dan kuat, ya, yang meskipun tidak kelihatan, adalah di mana nanti bangunan itu akan teruji dengan waktu, dengan situasi keadaan. Meskipun ada banjir, badai, gempa bumi, dia akan kokoh berdiri. Tadi saya sempat mengatakan di atas bahwa siapa batu karang kita? Dialah Tuhan Yesus. Ya. Penguasa tunggal dari jagat raya ini, yang disebut dengan Kyrios. Kata Tuhan memang diterjemahkan Kyrios, artinya atasan yang berkuasa atasnya. Jadi orang yang mempunyai atasan, orang yang mempunyai Tuhan, yaitu Kyrios, haruslah hidup sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada banyak orang yang mendirikan pengharapannya, yang mendirikan iman kepercayaannya, yang mendirikan kehidupan rohaninya di atas pasir. Bukan di atas batu karang yang teguh. Dan hal itu adalah hal yang sangat keliru, Bapak Ibu. Semua dasar selain Kristus adalah seperti pasir. Apa itu? Ada orang yang membangun rumah kehidupannya, ada orang yang membangun rumah keluarganya, ada orang yang membangun rumah kerohaniannya di atas harta dan kekayaannya. Ada yang membangun di atas kepandaian, ya, jabatan, titel yang diterima. Bahkan ada orang-orang yang membangun rumahnya
di atas kekuatan dirinya sendiri, di atas kekuatan pengajaran orang-orang tua zaman dulu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, hanya Yesus Kristuslah dasar yang sejati untuk kita mendirikan rumah kita dengan baik. Katakan amin. Sekali lagi, hanya Yesus Kristuslah fondasi yang kuat di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kerohanianmu, di dalam kehidupan rumah tanggamu, di dalam kehidupan pekerjaan dan bisnismu, di dalam segala aspek kehidupanmu. Hanya Yesus Kristuslah fondasi dan dasar yang sangat baik. Dan Yesus Kristus adalah fondasi sejati buat hidup kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Batu karang yang sempurna di mana dibangun kehidupan kita semua dengan aman, dengan kokoh adalah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan membangun kehidupan kita. Bahkan saya bisa katakan segala aspek kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Gali dengan dalam. Dengan cara kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, menemukan kebenaran-kebenaran yang mungkin tersembunyi selama ini buat kehidupan kita. Dan akhirnya kita semakin teguh, semakin kuat di dalam kehidupan rohani kita. Mari kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-48. Rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan ketika banjir, ketika air bah, bahkan ketika gempa melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena fondasinya sudah sangat kuat dan kokoh dibuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pencobaan, dalam masa pandemi, krisis yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita akan tetap berdiri dengan utuh. Mari kita akan berdiri tetap dengan kokoh. Ketika orang lain meninggalkan kesetiaan mereka, karena fondasi iman dan kerohanian mereka sangat rapuh. Mereka seperti benih yang jatuh di atas batu yang tidak kuat, menancapkan akar-akarnya. Ya. Mereka akan mudah dirobohkan. Mereka akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi ini. Mari kita akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Di atas kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa menghadapi segala krisis, menghadapi pandemi ini. Kita tidak lari, kita tidak meninggalkan masalah ini dengan beralih kepada kepercayaan-kepercayaan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita akan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki dasar dan fondasi yang teguh adalah mereka yang tetap penuh dengan penghiburan, penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan, serta sukacita meskipun di tengah kesukaran yang hebat. Badai, banjir, masalah, persoalan, bahkan penderitaan tidak akan mengejutkan kita, orang-orang yang memiliki dasar fondasi yang kuat. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab kaki bangunan kita terpancang di atas batu. Dan batu itu sangat kuat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita.
yaitu keselamatan kekal yang sudah dijaminkan atas kehidupan kita. Akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu merasa aman, bahkan di tengah maut dan penghukuman sekalipun. Orang yang percaya, orang yang dipelihara, orang yang menaruh pengharapannya kepada dasar dan fondasi yang kuat yaitu Yesus Kristus, maka iman mereka adalah iman yang menuju kepada kekekalan, bukan menuju kepada kebinasaan. Mari kita akan menjadikan firman Tuhan bagi pagi hari ini menjadi rema, merefleksikan di dalam kehidupan kita, dan terutama mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang kita akan baca pada pagi hari ini di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-25. Kitab Amsal pasal 10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ya. Jika pengetahuan tidak dilakukan di dalam perbuatan, maka itu akan sia-sia. Jika teori tidak dipraktekkan, maka itu kesia-siaan belaka. Apabila hal yang terdengar dan hal itu tidak kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila hal mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita, barulah kita dibilang orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu kita membangun kehidupan rohani kita, membangun rumah tangga kita, membangun segala aspek kehidupan kita di atas batu karang Yesus Kristus yang kokoh, yang kuat. Segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah akan diselesaikannya, dan segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah akan dipenuhinya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah akan dipeliharanya. Dan satu lagi Bapak Ibu, pesan terakhir. Ibadat tiap hari kepada Allah dengan penuh kesetiaan dan ketaatan akan mendasari keputusan-keputusan kita. Firman Tuhan tegas, jelas hari ini menyatakan kepada kita. Jadilah orang-orang yang bijaksana, bukan menjadi orang-orang yang bodoh. Supaya kita membangun rumah hidup kita, hidup rohani kita, rumah tangga kita, rumah-rumah yang lain, pekerjaan dan usaha kita di atas dasar yang kuat yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah andalkan kehidupanmu sendiri, karena engkau seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahmu di atas pasir. Sehingga ketika ada banjir, air bah, tofan, maka robohlah rumahmu dan hebatlah kerusakannya. Kita tidak mau terjadi seperti itu. Bijaksanalah, tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini kau merasa bahwa bangunan rumah tanggamu, bangunan rumah rohanimu, engkau sudah bangun di atas pasir, robohkan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memberikan kekuatan untuk dipulihkan. Bangun kembali hidup rumah rohanimu. Bangun kembali hidup rumah tanggamu. Bangun kembali kehidupan rumah, pekerjaan dan usahamu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara gali dalam-dalam tanah itu. Gali dalam-dalam kebenaran firman Tuhan. Sukai kebenarannya. Sukai dan renungkan kebenarannya, firman Tuhannya. Kemudian taruh di atasnya batu-batu yang kuat. Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Supaya kita membangun rumah kita dan terus dasarnya dari Yesus Kristus. Ya. Maka rumahmu tidak hanya indah, tetapi kuat meskipun ada badai, ada banjir, ada gempa, ada persoalan, ada masalah, ada krisis, ada pandemi atau ada apapun. Engkau akan tetap kuat bersama dengan Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan mari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mengakhiri firman Tuhan dengan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah menikmati kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau disebut orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas, orang-orang yang membangun kehidupan rohani kami di atas pasir. Sehingga ketika ada badai hidup, ketika ada persoalan hidup, ketika ada krisis, ada masalah, semuanya akan roboh. Kami akan lari dari masalah dan mencari kekuatan di luar Yesus Kristus. Firman-Mu pagi hari ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau membangun hidup kami Tuhan di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Kami mau menggali dalam-dalam Tuhan kebenaran-Mu. Dan kami akan menaruh iman kami di atas Yesus Kristus. Supaya bangunan yang terbangun itu tidak hanya indah tetapi kuat. Sehingga ketika masalah terjadi, badai kehidupan terjadi, persoalan terjadi, bahkan krisis pandemi terjadi, kami tidak akan pernah lari dari hadapan Tuhan. Kami akan tetap kuat dan teguh, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengokohkan kehidupan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, mari kuatkan kami, hiburkan kami, dan berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh membangun kehidupan kami kembali di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dengan hikmat Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, kiranya kami bisa mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan itu hidup, berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meminta Engkau memeteraikan firman Tuhan itu. Dan kalau ada serangan balik dari iblis, intimidasi yang datang dari iblis untuk mencuri benih firman Tuhan ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah benih firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati yang subur dan tumbuh semakin besar, menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan dan landaskan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Puji Tuhan, di akhir ibadah ini sungguh kita merasakan bahwa hadirat Tuhan menjamah kehidupan kita. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang olehnya kita disebut berbahagia. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita, siapkan amplop-amplop persembahanmu untuk didoakan bersama-sama dan menerima berkat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami sudah menikmati pujian penyembahan kami yang membuat hati kami terpuaskan, terhibur oleh karena hadirat Tuhan.
Dan kami juga menikmati kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, mengokohkan kehidupan kerohanian kami untuk kami tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di tengah ibadah kami. Dan kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bertahan, kami tetap kuat, kami tetap kokoh, karena kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap sidang jemaat Tuhan, baik keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan setiap keperluan kebutuhan, Tuhan sendiri akan memberkati, bertanggung jawab dan peduli buat kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat amplop-amplop persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, di tangan kami sudah ada persembahan yang akan kami persembahkan untuk Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menjadikan dupa yang berbau harum, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kiranya persembahan-persembahan kami boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk pekerjaan-Mu ditegakkan, untuk pekerjaan-Mu terus berjalan Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang setia dan taat di dalam hal memberi, baik memberi persepuluhan maupun persembahan-persembahan khusus. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan membuka pintu-pintu berkat dan melimpahi kehidupan sidang jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bapa, kami mau belajar memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, sebab kami percaya Tuhan akan memberkati kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan usaha kami, bahkan segala keperluan kebutuhan Tuhan akan cukupkan dan sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang bisa kami beri dan buat untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerahmu, dan tangan Tuhan yang kuat menjauhkan engkau dari segala malapetaka, dan sakit penyakit tidak menimpa kepadamu. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersorak